Teman-teman, saat teduh kita pagi ini, Bilangan pasal 31 berbicara tentang perang suci. Allah memerintahkan umatnya untuk melakukan perang suci. Perang suci ini membutuhkan iman, membutuhkan keberanian, dan juga komitmen pada kekudusan. Itu di Perjanjian Lama. Nah, kita yang tidak hidup di zaman Perjanjian Lama juga terlibat dalam perang suci ini. Tetapi peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Oleh karena itu, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini dan tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Kita harus akui bahwa orang percaya terus-menerus diserang, gereja-gereja diserang oleh iblis dengan ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu, dengan gaya hidup materialisme, gaya hidup hedon, gerakan yang mengatasnamakan hak asasi manusia, menuntut pernikahan sejenis supaya dilegalkan. Pornografi dan porno aksi terus-menerus dipublikasikan secara masif. Kita hidup di zaman akhir, di mana iblis melakukan serangan secara besar-besaran. Kita hidup di zaman orang percaya harus melakukan peperangan suci. Karena itu, Bilangan pasal 31 ini menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Pasal 31 ini dibuka dengan frase, Tuhan berfirman kepada manusia. Di kitab Bilangan, frase ini ditulis sebanyak 42 kali. Nah, kata-kata otoritatif ini menjadi landasan untuk amanat suci. Ya, Israel harus melakukan peperangan suci. Perintahnya adalah, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Perintah yang keras ini Tuhan berikan hanya karena dosa sudah berlebih-lebihan dan sudah sampai kepada tingkat yang sangat membahayakan. Maka penghukuman Tuhan ini kemudian dijatuhkan. Setelah mendengar suara Tuhan, Musa kemudian menyampaikan mandat Tuhan ini kepada bangsa Israel. Jadi pelaksanaan mandat perang suci ini dimotivasi pada kesetiaan umat untuk Tuhannya, untuk kemuliaan namanya. Ayat 3 berkata, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Perang ini haruslah dilakukan dengan semangat yang suci. Ya, Israel seringkali digambarkan sebagai istri Yahweh. Kesetiaan adalah pesannya. Orang-orang Midian telah memperdaya umat Israel untuk menyembah berhala, sebuah perjinan rohani yang tentu saja menyakiti hati Tuhan. Nah, sekarang waktunya Tuhan menimpakan penghukuman bagi bangsa Midian. Siapapun yang menggoda umat Tuhan, itu seperti seseorang yang sedang menggoda istri orang lain. Siapapun yang membujuk orang percaya untuk meninggalkan Tuhannya dan berpaling dari Tuhan akan menghadapi masalah yang serius. Tetapi perang suci ini punya syarat. Perang ini harus dilakukan oleh orang-orang yang suci. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, dari setiap suku di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku. Jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eliezer untuk berperang, dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Perang ini harus disertai Pinehas, anak Imam Eliezer, dengan membawa perkakas kudus dan nafiri tanda semboyan. Itu artinya adalah bahwa Tuhan bersama-sama dengan orang Israel. Karena Allah adalah Allah yang kudus dan imam dikuduskan untuk Allah,
maka tentara Israel pun harus kudus. Perang ini bukan tentang balas dendam, tetapi ini adalah mandat suci dari Tuhan untuk mengurangi kejahatan yang jika Tuhan biarkan, maka jumlahnya akan menjadi semakin banyak dan menguasai manusia seluruhnya. Pasukan yang dipimpin Imam Pinehas ini melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Midian dibasmi. Raja-raja mereka ditewaskan. Mereka menawan para wanita-wanitanya, juga anak-anak, dan merampas semua harta benda mereka. Hukum peperangan. Tindakan-tindakannya ekstrim, radikal, dan tanpa belas kasihan. Dalam peperangan, jika kita tidak membunuh, maka kitalah yang dibunuh. Begitu juga peperangan melawan dosa. Kita harus radikal. Kita harus ekstrim. Kita tidak bisa ramah terhadap dosa. Kepada orang yang berdosa memang kita harus ramah, tetapi tidak kepada dosa. Tetapi ketika para prajurit ini kemudian kembali, Musa menjadi marah karena mereka tidak melaksanakan penghancuran total atas musuh mereka. Istilahnya adalah herem. Herem adalah sesuatu yang diberikan sepenuhnya kepada Tuhan, seperti korban bakaran. Karena itu, praktek herem dalam peperangan sering dikaitkan dengan praktek penghancuran total. Oleh sebab itu, Musa kemudian memerintahkan supaya wanita Midian yang ditawan, tetapi sudah tidak perawan lagi, harus ditumpas habis. Bileam dan Midian menjadikan mereka sebagai alat kejahatan, supaya umat Allah berkhianat kepada Tuhannya, lalu Tuhan menghukum Israel. Mungkin kita akan terkejut dengan perintah Tuhan yang tanpa ampun ini. Perintah Tuhan untuk memusnahkan suatu umat hanya akan Tuhan lakukan bila umat itu mengancam kesucian umat Tuhan. Ini adalah semacam kecemburuan Tuhan yang suci. Di sini kita dapat belajar bahwa Tuhan adalah pemilik semua yang ada di muka bumi ini dan Tuhan berdaulat atas segalanya. Tetapi sesuatu yang kita juga harus belajar adalah tindakan herem ini, pemusnahan total, adalah merupakan gambaran dari penghakiman akhir di akhir zaman nanti. Nah, setelah semuanya selesai, tentara yang berperang ini harus mengasingkan diri selama 7 hari untuk menjalani penyucian. Menang atau kalah, perang tidak pernah suci. Walau kita ada di pihak Tuhan, membunuh, dan semua peristiwa dalam peperangan membuat semua tentara menjadi tidak kudus. Umat Tuhan harus menghargai kekudusan Tuhan. Ayat 25 sampai dengan 47 berbicara tentang barang-barang rampasan. Harta rampasan yang besar ini akan membantu bangsa ini sewaktu mereka menyeberangi sungai Yordan dan menetap di sana. Jika tidak ditangani dengan baik, maka harta rampasan bisa menjadi sumber malapetaka, sebab cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ayat 48 sampai dengan 54 menjadi penutup cerita yang indah. Dari pihak Israel, tidak satupun tentara Israel menjadi korban. Semua kembali dengan selamat. Para pemimpin pasukan berkata, sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin meterai, anting-anting, dan kerongsang, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Persembahan syukur. Ya, persembahan syukur. Dalam semua kemenangan, ingat ini selalu. Sumber kemenangan kita adalah Tuhan. Karena anugerahnya sajalah, karena kasih karunia-Nya sajalah, maka kita selamat. Kita berhasil, kita diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan pernah menjadi sombong atas sukses yang kita miliki. Nah, persembahan syukur bagi Tuhan adalah pengakuan iman kita bahwa Tuhanlah sumber kesuksesan kita. Nah, ingat ini selalu bahwa Tuhanlah sumber kesuksesan kita. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.